Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada satu pintu, yuqalu lahu, yang disebutkan pada pintu tersebut ad-duha, yakni disebut pintu duha. Ad-duha di sini yang merupakan sebuah pintu yang khususiyah untuk bisa melaksanakan sholat duha. Ringan tulisannya, namun terasa sungguh berat untuk pelaksanaannya. Dan di sini ada ungkapan yang sungguh sangat membahagiakan ya, bagi orang-orang yang senantiasa bisa melaksanakan duha. Faida kana, dan ketika ada apa, yaumul qiyamati, yaumul qiyamah, artinya suatu saat ketika terjadi yaumul qiyamah, di saat itu laut pecah, langit tumpah, seluruh alam dunia hancur berantakan, dan seluruh makhluk yang hidup semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang Allah matikan itu adalah malak Israel. Ketika malak Israel sudah mencabut semua makhluk-makhluk Allah, yang terakhir terakhir dicabut itu adalah malak Israel. Ketika belum memasuki permulaan dicabutnya beliau dengan tangannya sendiri, menjeritnya luar biasa. Kata malak Jibril, saya kira sakitnya sakaratul maut itu tidak terasa seperti ini, sebagaimana aku mencabut kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan sangat lembut sekali. Yang paling lembut yang pernah aku lakukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun betapa kagetnya malak Israil alaihi salam saat permulaan mencabut, masya Allah gitu ya. Ya, sekencang-kencangnya cabutan kepada orang yang durhaka, ternyata belum pernah terpikirkan rasanya tercabut nyawa seperti ini gitu ya. Malak Israel aja sampai kaget gitu. Namun karena itu perintah Allah, dan malak Jibril alaihi salam tidak pernah, dan seluruh para malaikat la ya'suna ilallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka beliau mencabutnya dengan kecintaan kepada Allah, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika saat diperintah oleh Allah untuk berkhitan, bahwa samanina sanatan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun, wahwa bil qudum, dan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan khitan itu dengan kampak, tidak seperti zaman sekarang sudah masih kecil gitu ya, balita lah katakan, kemudian memakai anestesi bius lokal, dan tidak terasa sakit waktu dihitannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa itu adalah akan menyakitkan, yang namanya dilukai tentu menyakitkan, dan itu adalah bagian yang sangat sensitif. Ke tusuk duri aja luar biasa sakitnya, apalagi ini dengan kampak. Tapi sepedih-pedihnya dikhitan oleh kampak,
Nabi Ibrahim lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan, bukan mengorbankan. Kalau korban mah berkorban ya, mengorbankan qarrabut taqriban, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam artian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pertamanya ketika mabit di Muzdalifah pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang datangnya dari Allah. Tentu mimpi yang datang dari Allah kepada para nabi adalah ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar-benar nyata. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih ribuan ratusan kurban kambing, karena pada saat itu orang yang paling kaya di antara hamba-hamba Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan komoditas kekayaan pada saat itu bukan tersimpan dalam aset berupa kartu kredit, enggak, semuanya tidak tersimpan di rekening, tapi tersimpan dalam bidang pertanian dan peternakan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai subhanallah kambingnya ribuan, bahkan dikatakan di beberapa lembah Nabi Ibrahim itu adalah pemiliknya. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar, itu untuk menyembelih ratusan kambing. Maka Nabi Ibrahim dengan sangat ikhlas tanpa berpikir apa-apa, langsung besoknya itu menyembelih ratusan kambing dan dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian tidak sampai di situ, pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih puluhan ekor unta. Maka malam berikutnya pun Nabi Ibrahim tetap dengan penuh keikhlasan untuk menyembelih puluhan unta. Setelah tenang gitu ya, kemudian besoknya malam 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Dan ini agak lain ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ingatkah janji engkau puluhan tahun yang lalu ketika engkau masih muda, katanya. Nabi Ibrahim agak-agak lupa ya maklum manusia gitu ya, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Walaupun tempatnya salah, tempatnya lupa, dan salah dan lupa itu tidak menyebabkan runtuhnya martabat beliau sebagai seorang nabi. Beliau bertanya, perkataan apa ya Allah? Katanya. Allah mengingatkan, engkau telah berjanji kepadaku sebelum engkau memiliki putra bahwa apapun akan engkau kurbankan sebagai wujud pengabdian dan ketaatan kepadaku. Oh iya, betul ya Allah, aku pernah mengucapkan seperti itu. Maka kata Allah, sekarang aku tagih janjimu, katanya. Kalau kemarin aku perintahkan engkau menyembelih ratusan kambing, sudah engkau lulus melaksanakannya. Malam kemarin diperintahkan untuk menyembelih puluhan unta, pun engkau telah lulus untuk melaksanakannya. Sekarang aku perintahkan engkau untuk mengorbankan Ismail muda. Masya Allah. Ya, sebagai seorang ayah yang sekian lama merindukan kehadiran putra, sempat tertegun juga Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan putranya. Namun tidak berapa lama kesadarannya muncul bahwa ini adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat ikhlas Nabi Ibrahim hendak melaksanakan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tibalah saatnya kemudian Nabi Ibrahim berpamitan pada istri beliau Siti Hajar dan seraya mengabarkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Namun jawaban Nabi Ismail alaihissalam sungguh sangat luar biasa ya, karena memang dididik dalam keadaan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim setelah menyatakan maksud tujuannya bahwa engkau harus disembelih wahai Ismail, apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah. Wahai ayah, kalau memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan saja. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Penerimaan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah dan penerimaan Ismail muda, karena saat itu belum menjadi nabi ya, karena masih berusia 13 tahun. Nabi Ismail muda alaihissalam menerima dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ketika keduanya sudah sabar, si setan datang. Ibrahim mau kemana? Aku hendak melaksanakan perintah Allah. Wah, masa iya katanya seorang ayah tega untuk menyembelih anaknya katanya. Kemudian dilempar batu, kemudian balik kepada Ismail muda, Nabi Ismail muda. Wahai Ismail, kata ayahmu engkau akan disembelih. Bagaimana menurutmu ini? Itu kan perintah Allah. Insya Allah saya sangat siap untuk melaksanakannya. Masya Allah. Dilempar lagi sama batu. Kemudian balik kepada Siti Hajar untuk mengabarkan bahwa wahai Hajar, itu suami dan anakmu sudah sama-sama, mohon maaf, gila katanya. Gila kenapa? Itu katanya mau menyembelih, kalau itu diyakini sebagai perintah dari Allah. Nah, karena sudah sama-sama dibimbing dalam keadaan Islami, penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar menyatakan, kalau itu perintah Allah, apa yang mau dikata? Semua pun insya Allah siap dikurbankan. Wah, gitu ya. Itulah salah satu asbabul wurudnya syariat Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. 3 lemparan sebagai isyarat setan itu benar-benar adu mubin, betul-betul musuh yang paling nyata. Lemparan pertama sebagai isyarat dari digodanya Nabi Ibrahim namun ditolak mentah-mentah. Kemudian Nabi Ismail hendak digoda juga, ditolak mentah-mentah. Terakhir Siti Hajar digodanya juga, namun sama-sama menolaknya mentah-mentah. Maka itu sebagai isyarat bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk jumroh ketika melaksanakan syariat haji sebagai pernyataan itu adalah musuh Allah dan musuh kita bersama, ya. Nah, Nabi Ibrahim tahu bahwa itu akan menyakitkan hati dan juga menyakitkan istri dan juga putranya. Namun karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kesakitan ini tidak seberapa dibandingkan dengan jauh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada sampai akhirnya Nabi Ismail diberikan, kemudian hendak disembelih, ternyata itu pisau atau golok yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan untuk melukai lehernya Nabi Ismail muda. Akhirnya dengan penuh keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam menyatakan, wahai ayah, itu tidak melukaiku karena mungkin ayah tidak tega melakukannya. Sekarang balikan tubuh saya, kemudian tutup mata saya, wajah saya. Maka dilaksanakanlah apa yang disarankan oleh Nabi Ismail muda. Akhirnya seret, kerasa itu ya,
muncratnya darah, bahwa Nabi Ibrahim serasa lemas, Masya Allah ya, kecintaan saya puluhan tahun ingin memiliki putra, ternyata harus berakhir dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas begitu dilihat, Masya Allah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Nabi Ismail muda berdiri di sampingnya. Yang beliau sembelih adalah seekor kibas besar yang dulu disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kurban persembahan dari Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam, yang Allah simpan di surga. Ternyata Allah menyampaikan di situ ada malak Jibril untuk menggantikan kedudukan Ismail muda yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah gitu ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan bagi kita sekalian, bahwa sebagaimanapun penderitaan yang kita alami, itu tidak seberapa dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu lagi, bahwa tadi dikatakan sebagai asbabul wurud. Nah, itu syariat atau milah disebutnya ya. Milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan syariat oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah ya. Nah, ini untuk menandakan bahwa seberapa banyak pun penderitaan yang kita alami, katakanlah sekarang gitu ya, ada sebagian yang menyatakan puasa itu berat rasanya, jangankan sebulan, sehari aja saya udah lepak-lepak gitu ya. Nah, ini sebagai intibar bagi kita sekalian, bahwa penderitaan, katakanlah penderitaan kalau bagi saya ini ya, penderitaan karena tidak bisa makan, tidak bisa minum dan lain sebagainya, tapi demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita jalani, nikmati dan syukuri apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada ceritanya orang yang saum menjadikan kita sakit atau bahkan menjadikan meninggal karena kita saum gitu ya. Karena jaminan dari Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah engkau sekalian wahai sahabatku, zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang wahai umatku, tasihhu, maka niscaya engkau akan memperoleh kesehatan ya. Jangankan kaum muslimin, orang non muslim saja ketika hendak dioperasi di rumah sakit, maka agama apapun agamanya, dokter pasti menyatakan untuk berpuasa ya. Tapi bukan puasa ibadah itu mah, puasa untuk menjalani kesehatan, menjalani operasi. Dan kalau di operasi itu saya sih belum pernah ya, tapi melihat saudara-saudara yang udah sepuh gitu ya, operasi itu dibersihkan segala-galanya ya, bulu-bulu harus dibersihkan, kemudian kuku-kuku harus dibersihkan, terutama bagian perut, dalam artian harus dikurangi makan dan minum, karena itu sangat berpengaruh kepada proses operasi gitu ya. Ya para dokter lah yang tahu. Yang jelas bahwa selama operasi itu secara medis akan meringankan pengoperasian. Ini sudah jelas di dalam Islam, sumu tasihhu, berpuasalah engkau sekalian, maka niscaya engkau akan sehat gitu ya. Kalau guru-guru saya sebagian menjalani puasa dahar. Puasa dahar itu bukan hanya sebagaimana hikmah di dalam puasa puasa Syawal yang 6 hari, namun hakikatnya faidahnya adalah seakan-akan melaksanakan saumud dahar. Saumud dahar itu saum selamanya sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Apa itu? Hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa sekalipun orang bernadar untuk saya mah alhamdulillah sudah mendapatkan rezeki apa itulah yang dianggap besar, entah rezeki
sembuh dari sakit atau lulus dari ujian atau segala macam lah gitu ya. Saya akan berpuasa selama 2 tahun. Dia kan sudah berjanji 2 tahun, tapi di situ kepentok sama yaumut tasyrik dan idaini, 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sekalipun dia berjanji nazar, tapi tidak bisa meruntuhkan keharaman. Haram tetap haram. Maksud keharaman di situ, Allah tidak memperkenankan hamba-hambanya untuk mengekang diri dari makan dan minum. Itu sebagai bentuk penghormatan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa di hari itu maka hari kemenangan, hari bebas untuk melaksanakan makan dan minum dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang berpuasa, katakanlah yaumud dahar, saumud dahar, Allah perkenankan memberikan kebahagiaan kepada orang yang melaksanakan saumud dahar itu 5 hari tidak berpuasa ya. Sama halnya, mohon maaf, dulu ketika di Situ Bondo saya melaksanakan 40 hari, pas kebetulan pertengahan itu Idul Adha, otomatis libur tuh libur seharian gitu ya, bebas makan dan bebas minum. Cuma saya lupa karena sudah berhari-hari berpuasa, pas hari ke-16 libur karena Yaumul Adha, itu makannya sembarangan. Ya otomatis ya agak sedikit diare lah gitu ya. Walaupun pada hari kedua dan ketiga sehat lagi gitu ya, karena memang jaminan dari Allah dan Rasul, orang yang berpuasa insya Allah akan sehat gitu ya. Faida kana, kembali lagi kepada hadis, faida kana, jika ada yaumul qiyamati, hari kiamat, nada munadian, suara panggilan. Suara panggilan ini ya sudah barang tentu ini adalah panggilan dari, hakikatnya panggilan dari Allah. Sama artinya dengan nadia munadian. Ada orang yang memanggil di alam dunia dengan suara azan. Azan itu hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dilaksanakan atau disalurkan, meminjam lisannya para muadzin untuk menyampaikan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu undangan ya. Undangan sebagaimana kita menghadiri undangan kan subhanallah ya, dengan pakaian necis, dengan kendaraan istimewa, kemudian wangi-wangian, kemudian waktunya pun katakanlah undangan pukul 12 sampai pukul 10 ya. Pukul 10 sampai pukul 4 lah katakan ya. Kita pukul 11 sudah standby gitu ya. Luar biasa. Nah, demikian juga hakikatnya kalau kita mendapat undangan dari Allah. Apa itu undangan dari Allah? Adzan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Hakikatnya kita harus lebih-lebih. Undangan dunia, undangan sesama saja kita on time, apalagi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya melaksanakan undangan kepada Allah dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Nah, di sini nada munadin, terdengar suara yang memanggil. Bagaimana panggilannya? Ainal ladzina kanu yudawimuna ala sholatid duha. Wah, masya Allah ya, betapa sangat istimewanya. Di akhirat nanti kita insya Allah semuanya akan mendengar panggilan ini. Kenapa mendengar panggilan ini? Karena kita semuanya insya Allah bisa melaksanakan sholat duha dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan gitu ya. Ainal ladzina, di mana orang-orang kanu yudawwimuna, yang senantiasa mendawamkan,
yudawimuna mengistiqomahkan ala sholatid duha, kepada sholat duha. Ini sholat duha itu insya Allah ringan bagi kita ya, bagi kita, bagi bapak-bapak dan ibu ya, bapak-bapak semuanya. Namun bagi saya yang baru belajar untuk sholat, masya Allah, duha itu berat rasanya gitu ya. Walaupun cuma 2 rakaat, walaupun bisa dilaksanakan secara munfarid, tidak berjamaah gitu ya. Namun yang kalau dilaksanakan secara berjamaah, di samping keberkahannya jelas beda, itu menumbuhkan kekeluargaan. Beda kalau dengan sendiri, mungkin ya, kalau sendiri mah sholatnya juga biasa-biasa, kemudian surat yang dibaca pun pendek-pendek. Tapi kalau pelaksanaan sholat duha berjamaah, insya Allah ya seragam lah. Misalkan al-insyirah atau al-qari'ah. Kalau sendiri bagaimana? Subhanallah, saya itu mas saya ya. Kalau sendiri mah ya qul hudai atau al-kautsar lagi, yang paling pendek lah gitu ya. Kalau saya mah jadi paling dalam pelaksanaan sholat duha coba beberapa rakaat, juga kebanyakan 2 rakaat, dan juga sholatnya pun kalau tidak kulhu ya al-kautsar gitu ya. Saya karena ya insya Allah mudah-mudahan mohon doanya semuanya, karena saya sedang melaksanakan untuk belajar istiqomah gitu ya, walaupun ya tertatih-tatih saya ya. Ainal ladzina kanu yudawwimuna ala salatid duha, siapa atau mana orang-orang yang senantiasa mendawamkan, ini alayya ya, alayya itu kepada kami itu dalam artian mengkhususkan sholat duha untukku, kata Allah, tidak untuk kelancaran rezeki, tidak untuk kelancaran ujian, tidak untuk apa-apa, dan tidak untuk siapa-siapa. Alayya, hanya khusus untukku, kata Allah. Sama halnya dengan berpuasa ini ya, ada satu hadis qudsi yang menyatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bih. Firman Allah bahwa saum itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalas puasanya orang-orang tersebut. Masya Allah ya, tidak diketahui berapa pahala atau keberkahan dari puasa itu. Malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu, tapi hanya Allah lah yang mengetahui. Sebab di samping ada nas di dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu merupakan pengabdian seorang hambaku khusus untukku, dan aku sendirilah yang akan membalas semuanya itu. Masya Allah ya, kita insya Allah setiap tahun meningkat kualitas puasa kita ya, dari mulai yang secara umum gitu ya, hanya untuk menahan diri makan dan minum serta syahwat, namun kesini insya Allah semuanya pasti melaksanakan puasa itu dengan peningkatan. Apa peningkatan secara setelah melaksanakan puasa yaitu mempelajar kita lah ya, waktu masih TK insya Allah gitu ya. Sebelum TK malah kita belajar berpuasa hanya sekadar menahan makan dan minum saja gitu ya. Kalau rasanya selesai duhur, ditambah lagi tingkat tahun depannya selesai asar, baru tingkat kepada maghrib, kita rasanya bahagia banget gitu ya. Namun insya Allah tahun-tahun setelah TK gitu ya, kita menyadari bahwa masa kelas kita hanya TK mulu gitu ya. Akhirnya insya Allah semuanya juga meningkatkan kualitas. Apa itu kualitasnya? Bukan hanya perut dari makan dan minum serta syahwat saja, tapi pandangan dari sesuatu yang diharamkan, telinga dari sesuatu yang diharamkan, kemudian kaki dari melangkahkan sesuatu kepada
yang biasanya melaksanakan kemaksiatan, tangan dari sesuatu yang biasanya melakukan kemaksiatan. Seluruh anggota tubuh kita ditingkatkan dalam artian berpuasa dengan harapan hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan, Syawal, Jumadil akhir, Jumadil ula, Jumadil akhir, itu tetap berpuasa. Sebab kalau puasa itu kan ibarat kata hanya latihan kawah cendera di muka. Kehidupan yang sesungguhnya adalah hari-hari di mana kita selepas dari latihan. Artinya 1 bulan latihan untuk menghadapi kehidupan ya 11 bulan. Kita melihat dari para olahragawan gitu ya, entah itu Mike Tyson, Tiger Woods, atau John Robinson dan lain sebagainya, untuk menghadapi pertarungan yang sekian lama itu dijadwalkan setahun 2 tahun yang akan datang. Subhanallah, paling Mike Tyson naik ringnya beberapa menit ya, bahkan ada yang 1 ronde 1 pukul jebret langsung tumbang gitu lawannya gitu ya. Namun subhanallah, itu Mike Tyson berlatihnya dengan sang pelatih dan melakukan olahraganya luar biasa, pagi siang sore malam, dengan latihan yang sangat ketat, disiplin, makanan sehat, tidur cukup dan lain sebagainya. Itu persiapannya bertahun-tahun, pokoknya mah seumur hidup lah gitu ya, karena memang tinju profesional, maka dia meyakini bahwa latihan itu adalah pekerjaannya. Padahal naik ringnya paling seumur hidup ya, seumur hidup paling 40-50 kali. Padahal usianya subhanallah puluhan tahun kan, sampai sekarang masih tetap aja berlatih walaupun sudah pensiun gitu ya. Nah, kita pun sama gitu ya. Ketika berpuasa, walaupun ini adalah secara syariat merupakan fardhu ain, tapi ibarat kata kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan mah semuanya berpuasa. Kemudian kita terikat oleh aturan-aturan puasa. Artinya ketika selama berpuasa pagi sampai dari mulai subuh sampai maghrib, kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan. Nah, di luar Ramadan, Syawal dan seterusnya, kita seolah-olah bahwa Allah lah yang menguasai kita, ya. Tidak ada aturan, artinya boleh makan dan minum lah gitu ya. Tapi kita tetap berpantang puasa, berpantang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Islam. Ibarat kata, kalau seandainya bulan Ramadan itu hanya melaksanakan puasa zuhir gitu ya, tapi di luar Ramadan justru kita melaksanakan puasa batin. Nah, justru itulah orang-orang yang lulus ujiannya. Lulus ujian dalam ibadah, dalam artian ibadahnya mabrur dan makbul di hadapan Allah gitu ya. Ibarat orang yang ibadah haji itu mah sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau ibadah haji seseorang itu manakala ibadahnya makin meningkat, kemudian kesolehannya meningkat, sosialnya makin meningkat, dan segala-galanya makin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tapi kalau seandainya malah sebaliknya, yang tadinya rajin sedekah, tadinya rajin berjamaah, tadinya rajin bersosial ke masyarakat, ternyata sepulang dari haji malah sebaliknya. Nah, itu orang-orang bisa menandakan bahwa orang itu mohon maaf, haji itu mardun sih katanya. Jauh-jauh aja ke Mekah, mahal-mahal ngumpulin dana katanya, ternyata pulangnya mardun gitu ya. Nah, kalau ibadah puasa, orang kadang tidak menandakan bahwa seseorang itu peningkatan ibadah setelah melaksanakan ibadah saum. Padahal saum itu subhanallah luar biasa bagi saya nahan makan, nahan minum, nahan syahwat dan lain sebagainya, itu terasa ujian yang sangat berat. Tapi kalau seandainya melaksanakan
di luar Ramadan sebagaimana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah artinya orang yang lulus ujian. Sedikit lagi, mana orang-orang yang senantiasa mendakwakan suatu hal, hadza babuhum, ini adalah pintumu sekalian, fadkhuluhu, maka masuklah engkau birahmatillah, dengan kasih sayang Allah, ya. Nah, ini birahmatillah sesuai dengan hadis Kangjeng Nabi bahwa la yadkhulu ahadam minkum, tidaklah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga, wala yujirukum, dan tidak akan wala yujirukum minan nar, dan tidak akan dihindarkan dari api neraka. Orang-orang atau para sahabat bertanya, wa kaifa anta ya Rasul, bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Sama, aku pun tidak masuk surga dengan amalku dan tidak dihindarkan dari neraka karena amalku, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Maka insya Allah semuanya untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas ibadah kita, maka hendaknya selalu diingat bahwa satu-satunya tujuan kita adalah mencapai ridho Allah dan juga mencari rahmat.